Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga Allah memberikan hikmah dan membuka pintu pertolongan kepada kita berupa rahmatnya. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Semoga dengan dibukanya pintu rahmat dan hikmah Allah, kita akan lebih mudah mendapatkan tambahan ilmu dan rezeki berupa kepahaman. Tak lupa kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran ini walau dalam keadaan di masa pandemi seperti ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dan sebagaimana kita tahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh penghayatan oleh kita selaku hambanya, karena untuk itulah kita diciptakan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kita malas untuk melaksanakannya, bahkan sampai enggan untuk melakukannya. Padahal kita tahu di balik ketaatan ada pahala yang akan didapat. Dan sebaliknya, ketika kita mengingkarinya, ada balasan keburukan berupa azab yang sedang menanti kita. Salah satu hal yang motivasi kita untuk beribadah adalah dengan meyakini adanya hari akhir. Dalam pembahasan mengenai tema semangat beribadah meyakini hari akhir, maka kita akan mengkaji makna beriman kepada hari akhir, sehingga melahirkan motivasi dalam melakukan ibadah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna hari akhir, sehingga terdapat perubahan dalam diri berupa meningkatnya keimanan terhadap hari akhir, yang nantinya akan meningkatkan motivasi ibadah. Ketika kita istiqomah dalam beribadah, maka akan membentuk karakter unggul dengan akhlakul karimah. Dan tentu saja kita akan termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam melaksanakannya, kita akan lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Puncak dari tujuan kita adalah insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kalian perhatikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Silahkan disimak. Untuk memahami kompetensi dasar dan indikatornya, kita akan melalui langkah-langkah pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita adalah: 1. Menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Yang kedua, menyimak dan memahami materi pada wacana memperkaya khasanah keilmuan. Dan yang ketiga, mengikuti kuis. Oke, anak-anakku sekalian, simak materi dengan tuntas agar kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan ketika kiamat terjadi, seorang ibu yang punya anak tidak akan ingat lagi bahwa dia punya anak. Karena suara sangkakala sangatlah menakutkan, sehingga manusia seperti sedang mabuk berlarian tanpa arah. karena dahsyatnya rasa takut yang sangat mencekam.
Pada saat itu bukan hanya manusia yang dicekam ketakutan. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa setan dan bala tentaranya akan berlarian dan sembunyi. Allah berfirman, pada hari itu tidak akan ada tempat untuk berlindung. Orang-orang akan melihat ke atas dan apa yang mereka lihat. Mereka akan melihat bahwa langit bagaikan minyak jelantah yang hitam. Bumi akan retak sepotong demi sepotong. Samudra akan bergejolak dan mengamuk pada hari itu. Allahu Akbar. Bayangkan dalam pikiranmu bahwa samudra akan bergejolak dan bergemuruh. Bintang-bintang akan kehilangan cahaya dan berjatuhan. Kegelapan terjadi di mana-mana, dan ketika kegelapan ada, tidak akan ada yang tersisa. Segala sesuatu di jagat raya akan berakhir. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan, malaikat maut berkata kepada Allah, "Ya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi telah mati kecuali Engkau izinkan tetap hidup." Lalu Allah berfirman, "Siapa yang masih hidup?" Malaikat maut berkata, "Ya Allah, Jibril masih hidup, Mikail masih hidup, Israfil masih hidup, dan malaikat-malaikat yang membawa singgasanamu masih hidup." Kemudian Allah berfirman, "Biarkan kematian menghampiri Jibril, biarkan kematian menghampiri Mikail, biarkan kematian menghampiri Israfil, dan biarkan kematian menghampiri para malaikat yang membawa singgasanaku." Kemudian Allah berfirman pada malaikat maut, "Siapa yang masih hidup?" Malaikat berkata, "Ya Allah, Engkau tetap hidup dan aku tetap hidup, dan tidak ada lagi yang lain." Lalu Allah berfirman, "Aku menciptakanmu untuk satu tujuan. Engkau telah memenuhi tujuanmu, maka sekarang engkau juga akan mati." Kemudian malaikat maut pun mati. Kemudian Allah menggulung langit dan bumi dalam genggamannya. Kemudian Allah mengeraskan suaranya dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, yang menetapkan hukum pada hari ini, yang punya kekuatan pada hari ini, yang punya kerajaan pada hari ini. Akulah Raja dari segala raja. Di mana penguasa kalian? Di mana orang-orang yang menzolimi kalian?" Tidak ada yang menjawab, dan Allah sendiri menjawab. Kemudian Allah berfirman, "Kekuatan hanya milik Allah, kekuasaan hanya milik Allah. Akulah satu-satunya yang kekal." Dari cuplikan membuka relung hati tadi, kita dapat mengambil kesimpulan seperti berikut. Anak-anakku sekalian, pada segmen berikutnya yaitu segmen menambah hasanah keilmuan. Silahkan kalian amati dan pahami video berikut ini.
Demikian materi tentang iman kepada hari akhir. Semoga materi ini dapat memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan semoga bermanfaat untuk kalian, dan tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.